Dito. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media, cetak maupun elektronik, baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti acara ini secara Zoom. Hari ini agenda kita memang untuk membahas kinerja ya dari berbagai bidang di Komisi Yudisial. Dalam hal ini saya akan mengulas bidang advokasi hakim yang merupakan bidang yang saya ampu. Selain juga kita akan membicarakan soal dampak ya dari efisiensi anggaran yang tengah dihadapi KY dan saya rasa dihadapi juga oleh berbagai lembaga maupun kementerian. Komisi Yudisial tentu saja selalu berkomitmen ya untuk menjaga hakim di Mahkamah Agung beserta hakim di peradilan di bawahnya agar mereka tidak mengalami perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat atau yang biasa kita singkat dengan istilah PMKH. Tugas untuk melakukan advokasi hakim dari potensi terjadinya PMKH ini didasarkan pada pasal 20 ayat 1 huruf E dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang kemudian diturunkan dalam Peraturan KY Nomor 8 tahun 2013 tentang advokasi hakim. Komitmen untuk perlindungan, memberikan perlindungan terhadap hakim ini terwujud dalam kinerja penanganan PMKH selama ini. Sejak tugas advokasi hakim secara efektif dilaksanakan oleh Komisi Yudisial pada 2015 hingga tanggal ini, Februari 2025, jadi sudah 10 tahun ya, ada sejumlah 143 kasus dugaan PMKH, baik yang sumbernya, informasinya berasal dari laporan para hakim yang mengalami PMKH tersebut, maupun berdasarkan informasi yang secara proaktif didapat oleh KY, maupun didapat oleh KY dari sumber-sumber yang beragam, salah satunya dari media massa. Jenis PMKH yang terjadi selama ini tentu saja beragam ya, mulai dari teror terhadap hakim, kekerasan yang dialami hakim, kericuhan dalam persidangan, hingga hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan perkembangan teknologi seperti peretasan situs pengadilan, pemalsuan data, dokumen putusan di dalam sistem informasi pengadilan dan lain-lain. Peristiwa PMKH yang ditangani oleh KY itu terjadi di banyak tempat, tidak hanya di Jakarta, hampir di seluruh Indonesia. Dan tindak lanjut yang dilakukan oleh KY ketika ada dugaan PMKH itu berdasarkan Peraturan KY Nomor 8 2013 ini juga beragam. Di antaranya adalah langkah hukum, yaitu dengan mendampingi ya pelaporan atas pelaku PMKH oleh hakim yang mengalami peristiwa PMKH kepada aparat penegak hukum, atau langkah lain. Dan terutama yang paling banyak dilakukan oleh KY, langkah lainnya adalah berupa koordinasi dengan aparat penegak hukum maupun aparat keamanan, serta pengadilan tempat dugaan PMKH terjadi guna mengetatkan sistem pengamanan persidangan maupun pengadilannya. Kemudian di samping upaya penindakan atau tindak lanjut terhadap dugaan PMKH, ada beberapa langkah preventif yang dijalankan oleh KY. Biasanya dulu KY melakukan kegiatan untuk berkoordinasi secara erat dengan komunitas hukum, tidak hanya para hakim di pengadilan di suatu daerah, tetapi juga dengan aparat penegak hukum, dengan komunitas hukum termasuk kalangan advokat. Ketika ada dugaan PMKH yang terjadi di daerah tertentu. Ini tentu saja kita berharap bisa dilakukan karena faktanya kegiatan semacam ini kemudian membantu mensosialisasikan tentang pentingnya pemuliaan profesi hakim dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya perbuatan PMKH. Kemudian kegiatan preventif yang lain adalah melakukan sosialisasi terutama kepada
mahasiswa hukum, perguruan tinggi, berbagai fakultas hukum, dan ini ternyata terbukti dari waktu ke waktu ada ratusan mahasiswa hukum yang kita didik, kita latih, kita sadarkan mengenai pentingnya memuliakan hakim dan pengadilan, dan pada gilirannya untuk mengedepankan kode etik dan pedoman perilaku dalam berperilaku sehari-hari. Tidak sedikit alumni dari program tersebut yang kemudian menjadi hakim yang baik di masa depannya. Lalu kita juga melakukan beberapa kali podcast ya untuk mensosialisasikan pentingnya pemuliaan profesi hakim dan pengadilan dari pendekatan atau kacamata agama. Dan ini juga kami pandang penting untuk kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pencari keadilan, pengguna jasa pengadilan, untuk selalu mengedepankan penghormatan pada hakim dan proses peradilan. Kita juga, Komisi Yudisial, sepanjang 2022 hingga 2024, melakukan observasi terhadap penerapan sistem keamanan hakim dan pengadilan berdasarkan Perma nomor 5 tahun 2020 yang diubah dengan Perma nomor 6 tahun 2020. Observasi dilakukan terhadap ratusan pengadilan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama, di berbagai daerah yang mencakup pengadilan kelas 1A khusus, ini biasanya ada di kota-kota besar, pengadilan kelas 1A biasanya ada di ibu kota kabupaten atau kota madya, kemudian ada juga pengadilan-pengadilan kelas 2 yang itu kelas 1B dan kelas 2. Ini yang biasanya tersebar di daerah-daerah yang relatif remote ya atau terpencil. Dan tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui pemenuhan pengadilan terhadap berbagai elemen keamanan hakim dan persidangan. Di antaranya terkait dengan anggaran pengamanan, SDM pengamanan, kemudian prototipe gedung pengadilan yang aman, hingga ke perlengkapan atau sarana dan prasarana atau alat pengamanan pengadilan. Lalu Bapak Ibu, KAI saat ini juga sedang menyusun ya berdasarkan hasil observasi tersebut kertas kebijakan mengenai keamanan hakim dan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki perencanaan maupun implementasi dari keamanan hakim dan pengadilan. Hadirnya Komisi Yudisial di dalam berbagai peristiwa PMKH penting untuk menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa ada kemuliaan proses peradilan yang harus dijaga. Juga menyampaikan pesan kepada hakim bahwa mereka tidak sendiri dan niscaya memperoleh dukungan dan perlindungan selama mereka menjalankan tugasnya, memeriksa dan memutus perkara secara imparsial, berintegritas, dan akuntabel. Tentu saja kehadiran KAI membutuhkan anggaran. Dan dengan adanya efisiensi, tentu saja pelaksanaan tugas advokasi KAI mau tidak mau akan terdampak. Harus ada skala prioritas yang dibuat, bergantung pada jenis dugaan PMKH dan lokasi kejadian. Prioritas tentu saja akan diarahkan pada wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta kota atau kabupaten di sekitar domisili 20 kantor penghubung KAI. Juga pemanfaatan teknologi dan informasi akan semakin dioptimalkan guna kepentingan efisiensi. Lalu berbagai kegiatan pencegahan akan dikurangi secara signifikan dan difokuskan pada advokasi kebijakan. Antara lain agenda revisi KUHP, khususnya pasal 176, Jungto pasal 218 terkait kegaduhan di persidangan, juga pasal 217 dan pasal 231 ayat 2 KUHP terkait tata tertib sidang. Hal ini, usulan ini sudah disampaikan KAI dalam rapat dengan Komisi 3 DPR yang terjadi pada 10 Februari 2025 atau hari Senin yang lalu. Di samping itu juga KAI akan mengadvokasikan kertas kebijakan mengenai sistem pengamanan hakim dan pengadilan, antara lain ya rekomendasi salah satu yang saya rasa penting itu adalah gagasan untuk membentuk polisi khusus pengadilan. Tentu saja pembentukan ini akan memperhatikan berbagai aspek, terutama modalitas
SDM pengamanan yang saat ini sudah dimiliki oleh pengadilan, dan juga agenda efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Adapun mengenai kejadian PMKH belakangan, diantaranya yang terjadi di pengadilan pajak, kemudian di PN Jakarta Utara, kami ingin mengatakan sekali lagi, kami sudah menurunkan tim, kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi pengamanan kepada pihak pimpinan pengadilan dan juga berkomunikasi secara erat dengan para hakim ya. Di samping juga merencanakan ke depan rencana untuk pengamanan yang lebih baik. Tapi pada kesempatan ini ya untuk menambahkan penyikapan yang sudah dibuat oleh KAI sebelumnya, KAI ingin mengatakan bahwa kita semua tidak ingin tentu saja hakim memeriksa dan memutus perkara di bawah ya bayang-bayang godaan transaksi perkara. Karena itu independensi hakim harus diawasi. Tetapi juga kita tidak ingin hakim bekerja dalam ketakutan dan tekanan. Karenanya independensi hakim pada saat yang sama juga harus dilindungi. KAI mengajak semua elemen bangsa dan komunitas hukum untuk menghormati dan menjaga kemuliaan dan kehormatan hakim saat bersentuhan dengan proses peradilan. Tentu saja sesuai dengan koridor hukum acara, standar kepatutan dan kepantasan umum, tata tertib persidangan, serta kemuliaan profesi masing-masing yang tercermin pada kode etik dan pedoman perilaku hakim, tidak hanya hakim, tapi juga advokat dan lain-lain. Lalu KAI juga berpendapat bahwa penghormatan dan pemuliaan terhadap hakim dan proses peradilan itu harus kita berikan tanpa mengurangi daya kritis dan kontrol publik, juga pencari keadilan pada integritas perilaku hakim dan prinsip-prinsip peradilan yang baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Mufti. Saya kembalikan kepada juru bicara. Terima kasih. Ini terkait dari peristiwa kericuhan ataupun kegaduhan di PN Jakarta Utara, di mana sudah ada laporan yang masuk. Bagaimana KAI menanggapi ataupun merespon terhadap laporan tersebut, termasuk dari sisi pengawasan dan sisi advokasi hakim? Mungkin Pak Kadafi terlebih dahulu, kami persilakan Pak Kadafi. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kronologinya ya, dugaan PMKH di PN Jakarta Utara ya, berupa kericuhan dan kegaduhan di sidang pengadilan, itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025. Dan esok harinya, KAI segera menurunkan tim ya untuk mencari berbagai informasi dan keterangan, juga berkoordinasi dengan aparat keamanan, dalam hal ini Polres Jakarta Utara, serta pimpinan pengadilan ya. Dan terutama juga berkomunikasi dengan majelis hakim yang mengalami dugaan PMKH tersebut gitu. Kecepatan untuk KAI turun itu penting sekali karena seperti yang tadi saya sampaikan, hakim perlu diberi pesan gitu ya bahwa mereka tidak sendirian, mereka memang berhak untuk dilindungi, independensi mereka harus diawasi, tetapi pada saat yang bersamaan juga harus dijaga begitu. Dan KAI selain punya tugas untuk mengawasi hakim, juga memiliki tugas untuk melakukan advokasi berdasarkan pasal 20 ayat 1 huruf E. Lalu pada saat itu kami mendengar informasi dari Majelis Hakim dan pimpinan Pengadilan Jakarta Utara bahwa akan ada proses pelaporan kepada Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kejadian tersebut pada hari Senin 10 Februari 2025. Sejak saat itu KAI memantau terus dan sebenarnya sejak tanggal 8 Februari KAI sudah secara resmi mengeluarkan rilis ya kepada media mengenai penyikapan resmi kelembagaan KAI terhadap kejadian tersebut. Dan setahu saya mungkin nanti bisa diklarifikasi oleh Pak Joko selaku Kabid Pengawasan, memang pihak RAN ya, RAN beserta kuasa hukumnya itu menyampaikan laporan terhadap hakim pada saat yang sama begitu pada hari Senin
10 Februari 2025 ke KY dengan beberapa dugaan ya yang diarahkan kepada majelis hakim terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Saya rasa semua proses tersebut ya baik turunnya KY untuk kepentingan advokasi hakim maupun penerimaan laporan masyarakat dalam hal ini laporan dari pihak RAN maupun kuasa hukumnya terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim itu akan proses secara KY secara fair ya dan dengan baik begitu. Cuma yang jelas untuk kepentingan advokasi ke depan ya di sidang-sidang berikutnya KY akan berkoordinasi lebih erat dengan Polres Jakarta Utara serta pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar bisa mengantisipasi ya proses pengamanannya sehingga kejadian serupa itu tidak terjadi lagi gitu yang kemudian ya, membuat gaduh di persidangan dan pada akhirnya juga menjadi sorotan publik. Dan saya dengar juga teman-teman dari pemantauan hakim di bawah koordinasi Prof. Joko itu juga akan melakukan pemantauan terhadap proses persidangan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya, Eh, teman-teman media. izin. Untuk selanjutnya, monggo nanti kalau mau ini ada rilisnya juga. Tentunya ini informasinya cukup banyak dan cukup panjang. Nah, nanti mungkin yang dibutuhkan yang mana bisa diedit sendiri oleh masing-masing media untuk disampaikan pada publik. Demikian sekali lagi Pak Jubir, saya press boleh tanya? conference yang disampaikan oleh Komisi Yudisial tentang perkembangan penanganan kasus pada bidang pelaporan masyarakat maupun bidang advokasi hakim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.